Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Liviana dari kelas 3A di sini uh, Teknologi Pangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai aktivitas air pada bahan pangan. Nah, kita pastinya tahu dong makanan yang namanya dodol, manisan buah, ikan asin. Kenapa sih mereka itu awet gitu ya, walaupun kita taruh di suhu ruang, nggak perlu ditaruh di kulkas gitu ya. Nah, jadi secara singkatnya, secara garis besarnya, mengapa makanan tersebut itu awet, itu karena adanya yang namanya aktivitas air, berhubungan dengan aktivitas air. Bagaimana penjelasan lebih jelasnya atau lebih lengkapnya, itu nanti akan kita bahas. Jadi sebelum kita masuk ke penjelasan aktivitas air, di sini saya akan mengenalkan secara singkat mengenai kandungan air pada bahan pangan. Jadi kandungan air pada bahan pangan itu berbeda-beda antara pangan yang satu dengan pangan yang lain. Kadar air dalam bahan pangan ini dapat dinyatakan sebagai persen basah atau persen kering. Nah, untuk pangan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, itu kan dapat kita ketahui ya bahwa kadar airnya itu cukup tinggi. Nah, tetapi untuk pangan yang kering seperti tepung-tepungan, kacang-kacangan, biji-bijian, nah itu juga memiliki kadar air, walaupun jauh lebih sedikit dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Dalam pangan, tipe air itu dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, ada bound water atau air terikat, yaitu merupakan molekul air yang terikat secara kimia pada molekul dalam bahan pangan melalui ikatan hidrogen yang memiliki energi besar. Jadi air ini dia berikatan dengan protein misalnya atau karbohidrat kayak gitu. Nah, jenis air ini tuh dia tidak dapat dimanfaatkan oleh mikroba untuk pertumbuhannya. Yang kedua ada adsorbate water yang merupakan air yang berada dalam permukaan pangan dan sifatnya itu hidrofilik. Nah, atau suka terhadap air. Nah, air jenis ini dia itu sulit untuk dihilangkan dibandingkan dengan air normal. Yang ketiga ada free water atau air bebas yang molekul airnya itu secara fisik terikat dalam jaringan matriks bahan pangan seperti membran, kapiler, serat, dan lain sebagainya. Nah, air tipe jenis ini tuh mudah untuk kita hilangkan melalui proses pengeringan dan dapat digunakan oleh mikroba untuk tumbuh. Dan yang keempat ada pure water. Nah, pure water ini dia merupakan air yang tidak terikat dalam jaringan pangan, tetapi hanya berada pada permukaan pangan saja. Dan air jenis ini memiliki sifat fisik yang serupa dengan air murni pada umumnya. Nah, selanjutnya kita bahas aktivitas air. Jadi aktivitas air ini atau kita singkat sebagai AWE merupakan parameter yang dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana pengaruh air terhadap stabilitas, keawetan, reaksi kimia, aktivitas enzim maupun pertumbuhan mikroorganisme. Nah, nilai AWE ini berkisar antara 0 sampai 1. Di mana AWE itu dapat diukur menggunakan alat yang bernama AWE meter. Jadi bila nilai AWE-nya itu 0, maka bahan tersebut bersifat kering mutlak, tidak mengandung kandungan air sama sekali. Nah, sedangkan bila AWE-nya itu 1, maka bahan tersebut merupakan air murni. Apa hubungannya antara aktivitas air dengan pertumbuhan mikroba? Jadi seperti yang kita tahu bahwa salah satu faktor penyebab kerusakan pangan itu karena adanya pertumbuhan mikroba pembusuk, baik itu kamir, kapang, ataupun bakteri. Nah, mikroba pembusuk ini dia mudah tumbuh pada kondisi AWE yang tinggi. Karena AWE yang tinggi itu menandakan bahwa
air bebasnya itu juga tinggi. Sehingga pangan dengan nilai AW yang tinggi cenderung akan lebih mudah rusak dibandingkan dengan pangan yang AW-nya itu rendah. Nah, seperti yang dapat kita lihat pada grafik ini bahwa AW 0,6 itu sudah tidak dapat ditumbuhi oleh mikroba, tetapi masih dapat terjadi aktivitas enzim, reaksi-reaksi kimia. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu mengenai prinsip pengawetan pangan dengan pengendalian aktivitas air. Bagaimana caranya supaya dapat meningkatkan stabilitas dan keawetan pangan? Jadi caranya itu yaitu dengan kita mengendalikan nilai awet tersebut. Jadi dengan cara menurunkan nilai aktivitas air pada bahan pangan berada di luar kisaran dari faktor penyebab kerusakan tersebut, maka akan meningkatkan keawetan pangan. Nah, bagaimana caranya untuk menurunkan AW ini? Yaitu dengan cara mengeluarkan AW dari bahan pangan melalui proses pengolahan seperti pengeringan, evaporasi, penambahan garam, atau penambahan bahan tambahan pangan yang sifatnya itu higroskopis. Nah, contohnya apa? Contohnya itu alkohol dan gula. Jadi, alkohol dan gula ini merupakan bahan tambahan pangan yang dapat mengikat air sehingga menurunkan jumlah air bebasnya. Nah, contoh pangan yang awet tanpa adanya pengawet itu dodol, manisan buah, ikan asin yang sudah kita singgung di awal. Jadi pada proses pembuatan dodol itu kan kita tahu ya bahwa perlu ditambahkan gula yang cukup banyak. Nah, gula di sini yaitu selain memberikan rasa manis juga berfungsi untuk menurunkan nilai AW pada dodol tersebut, di mana gula ini kan sifatnya higroskopis yang memiliki kemampuan untuk membentuk ikatan hidrogen dengan air. Nah, dengan adanya ikatan hidrogen tersebut, antara si air dan gula ini akan menyebabkan terjadinya penurunan jumlah air bebasnya dan akhirnya AW-nya ikut turun. Nah, jadi air pada dodol ini tuh hanya berupa air terikat yang dimana tidak bisa digunakan oleh mikroba untuk tumbuh. Nah, dengan demikian, mengapa walaupun dodol itu kadar airnya relatif tinggi, tetapi awet gitu ya, karena AW-nya itu rendah, hanya sekitar 0,5 sampai 0,6. Dan begitu pula pada manisan buah, konsepnya nggak jauh beda kayak dodol. Nah, untuk ikan asin sendiri itu sebenarnya prinsipnya sama, tapi kalau pada ikan asin itu kan dia menggunakan garam NaCl pada proses pembuatannya. Nah, di mana garam NaCl ini juga dapat menurunkan nilai AW tersebut karena garam dapat membentuk interaksi ionik dengan air, sehingga air yang terikat itu dapat menurunkan jumlah air bebasnya dan nilai AW-nya tentunya. Selain itu, ikan asin kan setelah diberikan garam, kemudian dikeringkan kan, dijemur di bawah sinar matahari. Dan di mana proses pengeringan ini juga merupakan upaya untuk menghilangkan sebagian air dari si ikan tersebut dan pastinya akan menurunkan AW ikan asin itu. Jadi AW-nya udah turun, jadi makin turun oleh proses pengeringan ini. Nah, dengan demikian mengapa ikan asin itu awet walaupun hanya disimpan di suhu ruang karena kadar AW pada ikan asin itu rendah, kurang dari 0,6. Nah, dapat dilihat pada gambar di sini. Nah, ikatan hidrogen ini, yang ikatan putus-putus itu, ketika dia ditambahkan gula atau garam pada contoh dodol dan ikan asin, nah maka ikatan hidrogen itu akan berikatan dengan matriks gula atau garam tersebut. Nah, sekiranya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.